Okay, I will tell you about the secret. Oke, kita lanjut. Kita lanjutin aja videonya. Tadi di luar berisik banget. Gue masih di kafe. Suara musik sama suara di pinggir jalan berisik banget ya. Jadi gini, dari 3 hal yang sudah gue sebutin di video sebelumnya, bahwa itu yang pasti memang benar-benar mau ya, benar-benar mau. Jadi kalau cuman sekedar di mulut doang itu kayaknya nggak bisa, benar deh nggak bisa. Jadi kamu butuh benar-benar usaha kuat, usaha keras ya, buat bisa keluar dari situasi sekarang. Makanya sebenarnya banyak cara, cuman 3 hal kunci tadi yang menjadi penentu. Jadi namanya 3 hal kunci. Jadi itulah yang harus step-stepnya yang kamu harus lo jalanin. Tapi nanti di video berikutnya itu nanti biar bisa paham benar apa yang menjadi kuncinya untuk ngejalaninnya tadi. Nah, sebenarnya kalau gue sendiri sih, menurut gue ya, walaupun nggak kayak amat, tapi udah jauh berubah lah ya, udah jauh berubah, sangat jauh berubah dari kehidupan gue sebelumnya. Karena orang tua gue sendiri itu sebenarnya tukang es cendol keliling ya. Jadi rumah pun ngontrak, nggak ada warisan. Jadi kalau gue cengeng, aleman, ya udah begitu. Tapi masalahnya nggak semua orang kaya itu mau berbagi. Jadi di dunia ini banyak, terutama di Indonesia ini banyak orang kaya, banyak. Cuman mereka nggak mau berbagi. Mereka nggak mau ngasih tahu caranya, triknya, ilmunya. Nah, disitulah gue mau kasih tahu teman-teman sekalian, karena gue ngerasa begini ya, kalau gue mau bantu orang semuanya gue kasih uang, gue kasih duit, kayaknya nggak bisa. Dan mereka pun juga nggak bisa. Orang-orang kaya itu mau bagi-bagi orang duit itu tetap nggak bisa. Jadi solusinya yaitu kita harus cari ilmu sendiri dan berusaha sendiri, dan berusahanya pun harus maksimal. Ya, kadang hasilnya pun belum tentu maksimal loh. Walaupun usaha kita sudah maksimal, hasilnya belum tentu maksimal. Oke, yang pertama itu kan berdoa ya. Berdoa itu gua urutan pertama, karena diawali gua itu berdoa. Waktu itu gua ya banyak teman, banyak saudara, tapi semua pada sibuk sama diri masing-masing. Ya begitulah, lo juga seperti sama, semua pada sibuk masing-masing. Jadi nggak banyak membantu. Kita cari ilmu sendiri, kita pikirin sendiri, kita usahain sendiri. Nah, yang pertama itu berdoa. Kenapa? Karena waktu itu gua nggak tahu caranya, gua nggak tahu sama sekali caranya itu gimana. Sementara kehidupan gua tuh sangat miris sekali. Buat makan aja susah. Gue ingat waktu itu kalau beli rokok sebatang aja gue patungan sama teman. Jadi susahnya ya susah banget lah. Susah banget. Makanya gue mau berbagi sama orang. Oke. Jadi dengan berdoa, Allah mau ngasih tahu jalannya. Karena kalau kita minim pengalaman, minim modal, nggak ada modal, nggak ada petunjuk lain itu kecuali kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita dapat petunjuk yang baik ya, yang baik, yang benar, yang direstui Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian gue dapet caranya, gue dikasih tahu Allah caranya. Itu kurang lebih sekitar hampir satu tahun yang gue lakuin itu. Gue sholat 5 waktu dan gak pernah lupa gue berdoa. Bahkan sholat sunnahnya, ba'diyahnya, qobliyahnya itu gue kerjain. Termasuk sholat duha, meminta rezeki.
terus sholat tahajud, gue lakuin semuanya. Bahkan gue nggak pernah sholat di rumah, gue sholatnya di masjid terus. Saking gue gimana ya, nggak ada tempat lagi ngadu, semua itu semuanya ya sendiri-sendiri, kecuali gue cuma minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari situ gue dapat jalan. Jadi makanya doa itu gue urutin pertama. Kalau lo nggak tahu caranya, lo berdoa, lo selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala gimana bisa dikasih cara yang terbaik. Nah, yang kedua itu niat untuk berusaha, benar-benar mau untuk berusaha. Jadi niat benar-benar mau berusaha itu juga sangat penting, sangat penting. Kalau lo nggak mau ya udah, ya kan. Jadi nikmatin aja, apa yang ada itu nikmatin. Jadi jangan nyalain nasib. Kalau lo nya sendiri juga nggak mau berusaha, jangan nyalain nasib. Karena kita itu dikasih pilihan sama Allah untuk ngejalanin hidup kita itu sendiri. Cuma kalau lo memang sudah kaya, sudah bisa menikmati hidup lo, ya it's okay, no problem. Lo skip aja video ini, terusin usaha lo, terusin kerjaan lo, ya nikmatin hidup ya it's okay. Cuman bagi teman-teman yang memang ngerasa serba kekurangan, sangat terjepit lah ya kehidupan dalam masalah ekonomi ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jadi yang pertama itu memang apa ya, gue bilang itu tekad keras, tekad baja. Jadi kalau sekuat baja itu dia nggak bakal meleleh karena panas, dan dia juga nggak bakal berkarat karena hujan. Jadi si panas hujan juga hajar, kita terabas. Ya, itu tantangan mau sukses ya seperti itu. Kalau ngilangin apa, masih malu-malu ya susah. Gua dulu nggak ada malu-malunya, nggak ada. Ya jualan keliling, jalan kaki itu udah gua alami. Jadi kalau gue ngikutin malu ya gue nggak makan, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir itu pikiran mindset. Jadi pikiran itu juga mempengaruhi lo itu apa yang lo pikirin. Oke. Jadi kalau lo pengen sesuatu yang lebih, usaha dong, ya nggak. Kalau lo udah cukup ya udah, seperti itu. Jadi kalau yang mempengaruhi pola hidup, terus cara kamu berbisnis itu pola pikir. Nah pola pikir ini sebenarnya juga kuat mempengaruhi untuk kesuksesan. Karena begini logikanya, kalau umpama gue pernah nanya, lo kenapa nggak coba usaha ini usaha itu, terus dia jawab, gue nggak punya modal. Ya udah deh, kalau lo nggak punya modal, lo kalau punya modal mau nggak jalanin usaha? Ya mau, dia bilang gitu kan. Nah setelah gini, lo punya dengkul kan, nah, dengkul lo gue bayarin deh 100 juta, atau ya 100 juta mau nggak? Ya dia bilang nggak mau. Nah berarti kalau lo punya 2 dengkul, lo punya duit 200 juta. Itu mindset yang bagus ya. Artinya jangan bilang nggak punya modal, walaupun modal dengkul itu bisa, dan ini sudah gue alamin. Walaupun modal dengkul itu bisa. Oke. Gue rasa itu aja untuk video kedua ini. Jadi benar-benar mindsetnya juga harus dirubah. Kalau memang pengen sukses benar, pengen memang kaya benar, memang harus usaha, termasuk usaha tenaga sama pikiran tadi ya. Nanti di next videonya, video ketiga, nanti gue kasih tahu caranya, rahasia orang kaya itu seperti apa. Makanya mereka itu nggak mau ngasih, nggak mau berbagi, tapi mungkin memang hukum alam. Kalau semuanya kaya juga nggak bisa. Terus mereka juga, orang-orang kaya itu mau cari karyawan juga susah.
Ya, karena kalau semuanya udah mau usaha sendiri, bisnis sendiri, terus siapa ya dong yang mau kerja, yang mau jalanin? Oke, jadinya memang hukum alam. Nah, masalahnya kamu itu ada di sebagian banyak orang tadi atau di sebagian sedikit orang tadi. Jadi orang kaya itu sedikit, orang sukses itu juga sedikit. Yang banyak itu pemalas, rebahan, nyalahin nasib. Oke, itu yang paling banyak. Eh, Ya terserah mau bilang gimana, ya terserah. Yang penting pola pikir itu harus dirubah. Jadi kalau umpama lo selalu naif, selalu berpikiran negatif, ya udah gitu-gitu aja. Kalau memang ingin maju, jangan lupa like and subscribe video ini, lo share ke teman-teman. Insya Allah nanti eh, yang video ketiganya gua kasih triknya. Ada triknya, mudah triknya. Karena kalau dulu gua itu sehari itu cuma dapat ya 10.000, 15.000, ya mungkin sekarang walaupun cuma ratusan ribu, ya alhamdulillah udah sangat jauh berbeda. Walaupun ratusan ribu ya, sebenarnya bisa juga 1 juta, 2 juta, jutaan lah dalam sehari itu bisa. Cuman memang kan banyak biaya operasional segala macam. Intinya kalau lo memang ingin sukses, ingin hidup lebih baik, kita terapin. Oke, mindsetnya dirubah. Oke, see you next video. Bye.